Lu, Bang Zu, dialah terus mencari tahu keberadaan Tuan Lu. Sekumpulan orang bodoh. Serang mereka. Cepat lari. Wanita jahat yang berani. Ketua kamu baik-baik saja. Bagaimana dia bisa memiliki gelang keturunan keluarga Lu saya? Ibu, ini saya tanam sendiri. Terima kasih, Tang Yuan. Siapa Lu Guangbai bagimu? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu mencari tahu tentang kakek saya? Kakek. Anak ini adalah cicit saya. Bawa saya bertemu Lu Guangbai. Kamu siapa? Mengapa saya harus membawamu untuk bertemu kakek saya? Karena saya adalah nenek buyutmu. Cih, mau mengambil keuntungan dariku lagi. Kalau tahu diri, lepaskan aku sekarang juga. Bagaimana keluarga Lu bisa melahirkan orang bego sepertimu? Ilmu hitam apa ini? Lepaskan aku sekarang. Jarum perak. Untuk mengobati. Kamu? Namaku Lu Lingyun. Aku adalah putri kaisar dari dinasti sebelumnya dan juga seorang dokter. Aku punya 2 orang putra. Putra sulung bernama Xiao Nuomi. Putra kedua bernama Tang Yuan. Untuk menyelamatkan Tang Yuan yang keracunan parah, aku menusuk jarum untuk memindahkan racun dalam tubuh Tang Yuan ke dalam tubuhku sendiri. Tang Yuan, selama ibu ada, kamu pasti tidak akan mati. Ibu? Ibu? Ibu, Untuk menyelamatkan Tang Yuan yang keracunan parah, aku meninggal 60 tahun yang lalu. Ibu? Ibu? Ketika terbangun kembali, aku terbangun di keluarga Nan, di tubuh anak angkat perempuan mereka yang berusia 18 tahun. Sedangkan putraku, Tang Yuan, ternyata menjadi Tuan Lu yang sakit parah. Kamu siapa? Tolong beritahu, aku mencari Lu Guangbai. Gadis tak tahu aturan. Tuan kami tidak menerima orang luar. Cepat pergi, orang miskin yang datang dengan tangan kosong. Klien yang tak tahu aturan. Aura gadis kecil ini seperti tuan rumah keluarga Lu. Siapa yang berisik di keluarga Lu? Tuan muda Lu, Cicitku yang lain. Tuan muda langit bumi. Entah dari mana datangnya gadis desa ini memaksa masuk ke kediaman keluarga langit bumi. Hamba ini sudah berusaha mencegah, tapi tidak mempan. Wanita yang cantik sekali. Tuan muda langit bumi. Kamu juga cucu Lu Guangbo? Benar. Aneh, kenapa aku tidak bisa menahan diri untuk menjawab? Kakimu kenapa? Sebulan yang lalu, Tuan muda terserang penyakit aneh. Setelah bangun, jadi begini. Semua dokter di kota air bilang, Tuan muda langit bumi tidak bisa disembuhkan. Jingga? Tidak tahu juga, Nona. Mengapa datang ke keluarga kami? Wajahnya kemerahan kekuningan, tampak halus dan lembut dan tersirat. Jelas pertanda organ dalamnya sehat. Jangan bergerak. Gerakannya sama persis seperti kakek. Siapa sebenarnya dia? Denyut nadinya tegang dan kencang, tapi lemah tak bertenaga. Ini denyut nadi keracunan. Tampaknya kediaman langit bumi sekarang tidak sederhana. Bawa aku masuk ke kediaman langit bumi. Keluarga langit bumi adalah keluarga terkaya di kota air, bukan sembarang orang.
Boleh masuk. Mundur. Dengar tidak suruh kamu pergi? Aku menyuruhmu mundur. Aku. Memang kenapa? Cepat pergi. Nona, silakan masuk. Nona, silakan lewat sini. Tuan Lu. Kakekmu sekarang ada di mana? Bawa aku menemuinya. Nona, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin bertemu kakek, tapi hari ini dia memang tidak ada di rumah. Kakek di rumahku terkena penyakit aneh. Sekarang sedang di tempat Senior Bayu, menerima pengobatan. Senior Bayu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakek saat ini. Tapi sekarang, kami juga disuruh menyiapkan urusan pemakaman. Bayu, muridku. Penyakit kakekmu bisa aku obati. Kamu bisa mengobati? Wah, anak kecil yang sombong sekali. Keluarga Bayu, keluarga dokter turun-temurun ratusan tahun saja tidak bisa menyembuhkannya. Kamu, orang tak dikenal, berani bicara seenaknya. Paman, Turun. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku. Kamu cuma kerabat jauh, berani mengaku sebagai anggota keluarga Lu? Lepaskan aku. Kamu orang luar yang tidak ada hubungannya pantas menilai aku anggota keluarga Lu atau bukan. Tuan Lu, kapan kakekmu kembali? 3 hari lagi? 3 hari lagi, temui aku di apotek keluarga selatan. Kamu ternyata keturunan keluarga selatan di seluruh Huaishan ini. Siapa yang tidak tahu keluarga selatan meski mengelola apotek, tapi sama sekali tidak paham ilmu pengobatan. Apalagi kamu masih anak kecil berambut kuning. Lepaskan aku, aduh. Paman, Ingat, di dunia ini yang bisa menyelamatkan Lu Guangbai hanya aku. aduh. Kamu udah ngapain? Kakiku. Aduh. Wang Chuan. Kakiku. Tuan Lu, kenapa denganmu? Jangan bikin aku takut. Cepat. Panggil dokter. Tenang saja, Tang Yuan. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Denyut nadi Tuan Lu sangat kacau. Entah masih bisa sadar atau tidak. Kalau dia benar-benar tidak bisa diselamatkan, harta keluarga Lu ini pasti akan menjadi milik keluarga kami. Sedangkan adiknya, Lu Cie, Kakak, kakak apa yang terjadi? Kenapa kakakku bisa jadi begini? Cie. Salahkan saja gadis kecil dari keluarga Nan itu. Dia sembarangan mengobati kaki Wang Chuan sampai kaki Wang Chuan jadi seperti ini. Wang, kamu tidak bohong kan? Aku adalah paman kandung Wang Chuan. Mana mungkin aku mau mencelakakannya? Memang benar itu perbuatan seorang gadis kecil. Paman jangan tersinggung ya. Bukan salahmu. Salahkan saja gadis kecil dari keluarga Nan itu. Dia sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Sungguh menyengsarakan Wang Chuan. Ketua Lu, gadis kecil dari keluarga Nan ini tidak tahu diri. Berani-beraninya menyakiti orang keluarga Lu. Aku ingin tahu gadis mana dari keluarga Nan yang berani begitu. Ayo. Kakiku ternyata sudah bisa merasakan. Tuan Lu, kaki Anda sudah sembuh. Tak disangka beberapa tusukan itu ternyata menyelamatkan nyawaku. Bagus sekali, Tuan Lu. Gadis kecil itu benar-benar reinkarnasi dewa pengobatan. Di dunia ini, yang bisa menyelamatkan Lu Guangbai hanya aku. Kalau begitu, kakek bisa diselamatkan. Cepat suruh orang jemput dan bawa kakek pulang. Aku akan pergi ke klinik obat keluarga Nan. Mencari dewa pengobatan itu? Ayah, anak angkat yang Anda adopsi ini semakin kurang ajar setiap hari, tidak terlihat kurasa dia perlu diajarin. Tahu posisimu, jangan sungguh-sungguh menganggap diri sendiri. Sebagai putri keluarga Nan, kita pergi ke belakang untuk menggiling obat. Tusukan ini tidak boleh dilakukan.
Kamu bodoh sejak lahir tidak paham ilmu kedokteran. Jangan ikut campur di sini. Lakukan urusanmu sendiri. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mengkritik ilmu pengobatan ayah. 3, 2, 1. Aduh ini, kok bisa begini? Aduh. Bibir pasien membiruki dan darah stagnan menghalangi aliran jantung. Apa? Ini gejala akan mati jika tidak diobati dengan tepat, pasti mati. Kamu anak angkat yang tidak tahu apa-apa, ngomong apa sih di sini? Aduh. Tidak tusukan ini membantunya memulihkan energi jelas ini penyembuhan ajaib. Bawa pasien turun untuk istirahat. Aduh ini. Gadis ini kok bisa? Jangan-jangan dia benar-benar bisa pengobatan. Putri kedua keluarga Nan, kalian berani sekali membuat kakakku koma, pasti akan membuat keluarga Nan membayar dengan darah. Ketua geng dia. Kok dia di sini? Ayah, dia Lucie, putra kedua keluarga Lu, ketua perkumpulan naga hijau, pembunuh berdarah dingin yang tak kenal ampun. Ini semua salah penyihir ini. Jelas-jelas tidak paham ilmu pengobatan, nekat mengobati di keluarga Lu dan membuat masalah. Tidak apa-apa. Ini semua gara-gara anak durhaka ini. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami, keluarga Nan. Wahahaha. Ketua, waktu itu juga penyihir ini dia? Takut apa? Waktu itu dia cuma beruntung saja. Kali ini, dia tidak akan seberuntung itu lagi. Hari ini akan kuberi pelajaran. Ini Penyihir, Kau kau yang membuat kakakku koma. Ambil obatku. wanita bodoh, berani berkata seperti itu. Kau memang ingin mati. Kau mundur. Ku dengar kau datang mengobati kakakku, tapi kakakku malah koma. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Cicitku ini ternyata tidak terlalu bodoh. Gadis ini kalau tidak beraksi, tersenyumnya lumayan cantik. Sujud. Kau... Aku... Sujud. Sarung tangan, lepaskan. Kau... Panggil aku Nenek Buyut. Pasti bisa kusembuhkan tanganmu. Kau bisa menyembuhkan? Sudahlah. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Benar-benar tidak perlu. Tidak perlu. Kakak tertua keluarga Lu tiba. Wang Chuan, menemui tabib sakti. Kak, kakimu sembuh? Tabib sakti, tanganku, tolong obati dong. Sudah terlambat. Sudah terlambat? Cie, kamu ini? Oh, aku sedang memohon pada tabib untuk mengobati kakek kita. Tabib, saya mohon dengan sangat. Ikut saya kembali ke keluarga Lu, tolong selamatkan kakek. Tenang saja. Dengan aku di sini, aku pasti bisa menyembuhkannya. Aduh, lihat. Putri kecil kita bisa menyelamatkan Tuan Lu. Adalah keberuntungan keluarga Nan kita. Pelayan, bawa barang-barang ini masuk. Tunggu. Bawa barang-barang ini kembali. Lagi pula, aku tidak akrab dengan mereka. Kamu ini. Ayo pergi. Silakan. Kamu ini. Aduh, ini. Buka pintu. Tang Yuan, ibu datang menyelamatkanmu. Ibu harus membela keluarga kita. Bibi Buyut, sekarang kakek sudah dibawa kembali ke keluarga Lu. Kami ingin meminta tabib untuk mengobati kakek. Mungkinkah dia benar-benar seorang tabib? Apakah untuk meminta tabib mengobati atau untuk membiarkannya? Melihat untuk terakhir kalinya, keturunan dari wanita simpanannya? Bibi Buyut, tolong berhati-hati dengan ucapanmu.
Apakah yang kukatakan salah? Tabib terkenal di kota air pun sudah tidak bisa mengobati. Bagaimana mungkin kamu, seorang gadis kecil, bisa menyembuhkannya? Jika kakak perempuanku di alam baka tahu, pasti akan melompat keluar dari peti matinya. Apakah aku keturunan Lu Guangbai atau bukan? Tunggu dia sadar. Tanyakan saja padanya. Wah, mulutmu besar sekali. Orang yang hampir mati. Kamu benar-benar mengira kamu bisa menghidupkannya kembali? Tentu saja. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, apakah kamu mau mati? Bibi buyut, tabib hanya berniat baik menyembuhkan kakek. Mengapa harus bersumpah serapah seperti itu? Kamu siapa sih? Urusan keluarga lu. Kapan? Bisa diputuskan oleh orang luar seperti kalian? Kamu. Kenapa? Karena sebelum kakekmu sakit parah, cincin kepala keluarga ini diberikan padaku. Kamu harus mendengarkanku. Kamu. Seperti yang kamu katakan. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku mati. Tapi jika aku berhasil menyelamatkannya, kamu mati. Baiklah. Ibu, gadis ini cari mati sendiri. Kita tak usah pedulikan dia. Tuntun jalan. Sekarang kita pergi obati kakekmu. Baik, silakan. Kalian tunggu di luar. Tang Yuan. Ketika bertemu lagi, rambutmu sudah memutih semua. Di kehidupan ini, ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Tang Yuan bangun. Ibu datang menyelamatkanmu. Baiklah, masuk semua. Bukankah kamu bilang pamanku bisa menghidupkan kembali orang mati? Kenapa sekarang belum bangun? Kamu harus ingat janjimu. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan kakak iparku, kamu harus bayar dengan nyawamu. Tang Yuan akan bangun sebentar lagi. Hanya perlu minum 2 ramuan obat tradisional untuk pemulihan. Kamu kirim orang. Sudahlah, lebih baik aku pergi sendiri. Wang Chuan Chie, kalian berdua, jangan beranjak sejengkal pun, jaga di samping kakekmu. Baik. Tidak boleh, orang tua ini harus mati. Penjaga, tangkap dia untukku. Tang Yuan, ibu datang untuk menyelamatkanmu. Ibu. Ibu. Kakek. Kakek, Anda sudah bangun. Paman. Orang tua itu benar-benar bangun. Ternyata hanya mimpi. Aku kira. Ini ditinggalkan oleh tabib ajaib yang menyelamatkan Anda. Di mana dia? Cepat, bantu aku pergi menemuinya. Ini ditemukan di tempat bapak lu. Jarum perak yang ditemukan. Wanita ini berniat meracuni bapak lu. Kamu mau mati lebih cepat? Wanita ini meracuni bapak lu, terbukti bersalah, tembak. Apalagi yang kau tunggu? Cepat bunuh dia. Berhenti. Tang Yuan. Bu. Ini bunga lili favoritmu. Ibu akan selalu menemanimu. Tang Yuan, besar dengan baik ya. Ibu.
Ibu? Benarkah ini Ibu? Tang Yuan, maafkan ibu. Ibu? Ibu. Ibu? Anakmu memberi hormat. Kakek, Siapa yang melakukannya? kakek. Bajingan, berani membunuh kepala keluarga. Hei, kemarilah, seret bajingan ini dan beri makan anjing. Untung ada ibu di sini, tidak apa-apa. Kakek memanggil gadis kecil ini apa ya? Sungguh tidak tahu diri. Apa gadis kecil? Cepat sapa nenek buyut. Nenek buyut. Penyihir wanita, apa yang kau lakukan pada paman suamiku dengan sihirmu hingga membuatnya linglung seperti ini? Kakak ipar, kau sudah lama pingsan. Kau tidak tahu. Baru saja penyihir wanita ini memberimu racun. Hampir membuatmu tewas. Dia memberiku racun? Lalu kenapa aku bisa bangun? Kenapa cincin meteraiku ada di tanganmu? Jangan-jangan dia ingat aku yang meracuninya? Paman, mungkin Anda lupa. Saat itu Anda sakit parah. Secara khusus meminta ibuku mengelola keluarga Lu. Setelah uang cuan agak besar nanti, baru posisi kepala keluarga akan diberikan padanya. Sepertinya dia belum tahu. Aku yang meracuninya. Sekarang, aku sudah bangun. Cincin meterai yang mewakili kepala keluarga Lu ini harusnya dikembalikan pada pemiliknya. Posisi kepala keluarga ini sebaiknya sementara tetap dipegang ibuku lebih tepat. Lagi pula Anda baru saja bangun. Dan dibutakan oleh penyihir wanita ini. Kurang ajar. Kalau berani tidak hormat pada ibuku lagi, segera keluar dari keluarga Lu. Tolong kembalikan cincin meterai yang mewakili kepala keluarga Lu kepada pemiliknya yang sah. Bapak? Kalau Bapak memang keras kepala dan terpengaruh perempuan jahat ini, membiarkan keluarga Lu merosot, aku tak bisa berkata apa-apa. Tak usah kau khawatirkan. Ibu, dengan gegabah meminta Bapak untuk menjadi kepala keluarga Lu, apa Bapak bersedia? Baik. Mulai sekarang, Bapak adalah kepala keluarga Lu kami. Bapak terus bilang ibuku bukan anggota keluarga Lu, tapi malah memberikan posisi kepala keluarga ini kepada seorang gadis yang tak ada hubungannya. Jika leluhur keluarga Lu di alam baka mengetahuinya, pasti mereka tidak akan bisa tenang. Tak usah kau risaukan. Apa? Kakek yakin akan memberikan cincin meterai ini kepada gadis kecil dari marga lain ini? Kurang ajar. Bukankah tadi sudah dijelaskan? Gadis marga lain apa? Ini adalah nenek buyutmu. Memberi hormat kepada kepala keluarga Lu. Memberi hormat kepada kepala keluarga Lu. Memberi hormat kepada kepala keluarga Lu. Tak usah berlelah-lelah. Selamat datang kepala keluarga Lu. Tidak usah berlebihan. Sekarang kakak iparku sudah sembuh. Kami dari keluarga tentram, tidak pantas berlama-lama di sini. Ibu. Posisi kepala keluarga ini kenapa harus jatuh ke tangannya? Kamu lupa cincin ibu jari itu?
Oh, begitu rupanya. Dasar gadis brengsek, tunggu saja ajalmu. Tunggu sebentar, kalian berdua. Ini... Apa? Tidak boleh pergi. Siapa yang memberi kalian hak dari keluarga Lu berani mengatur kebebasan kami dari keluarga tentram. Keluarga Lu tentu tidak punya hak untuk membatasi kebebasan kalian, orang keluarga tentram. Tapi sekarang, karena aku sudah menjadi kepala keluarga Lu, aku punya hak untuk menyelesaikan urusan keluarga Lu. Kamu selesaikan urusan keluarga Lumu. Apa hubungannya dengan keluarga tentram? Cincin ibu jari giok ini berkaitan dengan keselamatan kepala keluarga Lu. Racun panduan 1000 benang pada cincin ini, apakah kamu yang memasangnya? Tapi yang kamu lakukan. Apa itu panduan 1000 benang? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aneh, dia cuma gadis muda. Bagaimana dia bisa tahu tentang panduan 1000 benang? Guru, kenapa kamu memukulku? Aku sekarang hanya menggunakan satu jenis panduan 1000 benang, lalu mengambil nyawa kelinci ini. Guru, bukankah seharusnya kamu memujiku? Sudah berapa kali aku katakan, meskipun kamu berbakat dalam menggunakan racun, tapi menguasai ilmu racun adalah untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk membunuh. Panduan 1000 benang adalah racun mematikan di dunia, membunuh tanpa terlihat. Wenning, ibuku, apa salahnya ibuku padamu? Berani sekali kamu begitu jahat, memberinya racun. Ibu, anakmu minta maaf padamu. Cepatlah, letakkan cincin ini. Tenang saja. Ini cuma trik kecil. Tidak perlu ditakuti. Ini cuma trik kecil. Panduan 1000 benang adalah guruku. Warisan asli dari Qianmo. Orang tak dikenal. Masih berani bicara sembarangan. Qianmo. Tangan racun bayangan hantu Qianmo ternyata adalah gurunya. Sentuhan halus Qianmo menghancurkan ilusi. Racun tangan hantu yang mematikan segalanya. Kena racun tangan beracun bayangan hantu. Si gadis kecil ini mungkin tidak akan lama lagi hidupnya. Lihat ini, si gadis kecil berambut kuning itu. Sampai saat ini masih diam saja. Mungkin kamu tidak tahu siapa Qianmo itu. Kamu pasti tidak tahu. Gadis kecil. Kamu kena racun Qianmo. Pasti mati. Jangan dengan seorang, orang yang akan mati. Banyak bicara omong kosong. Racun ini memang bagus. Tapi cara kamu memberi racun terlalu canggung. Tidak pantas dengan racun mematikan ini. Omong kosong. Gak tahu diri. Dengan teknik racunmu ini, dibandingkan dengan gurumu Qianmo, kamu masih jauh ketinggalan. Cuma bisa trik-trik receh, berani-beraninya mengomentari ilmu racunku dan guruku. Konyol banget. Soal kamu meracuniku, aku bisa memaafkan. Tapi soal kamu meracuni Tang Yuan dan Wang Chuan, aku takkan membiarkannya. Dia mana mungkin tahu aku yang meracuni. Kamu bahkan tahu sakit dan kaki Wang Chuan yang lumpuh. Semua karena racunmu. Paman bagaimana bisa bilang begitu? Keluargamu itu karena kuburan leluhur salah, jadi keturunannya semua sakit-sakitan masa penyakit. Disalahkan ke ibuku. Semua tabah di kota air tahu. Wang Chuan itu karena sebulan yang lalu terserang penyakit aneh, jadi kakinya lumpuh. Kakak ipar kena penyakit ganas mendadak sampai nyawanya terancam. Sekarang kakak ipar gampang percaya kata-kata si perempuan jahat ini. Sungguh sangat bodoh. Perempuan jahat. Jangan kira karena kamu kepala keluarga Lu lalu seenaknya menuduh ibuku. Apa kamu yang meracuni? Sederhana saja. Ini aku temukan di tubuh Wenning. Ini. Racun-racun ini semua dari puluhan tahun lalu. Dia cuma seorang perempuan 18 tahun. Mana mungkin mengenali tanaman beracun ini? Aku sudah tua. Bawa-bawa ramuan untuk obat dan jaga diri. Ini bisa buktikan apa? Serbuk hati terbakar. Membuat wajah Tang Yuan membusuk. Bunga maut. Membuat Tang Yuan sakit parah, nyaris tewas. Bubuk penghancur tulang. Membuat kaki Wang Chuan lumpuh. Kamu
Bagaimana kamu tahu nama-nama racun ini? Sekarang bukti dan orangnya lengkap. Kamu meracuni keturunan keluarga lu kami. Kita harus menghitung ini dengan jelas. Jurus pertama racun bayangan hantu cepat. Hati-hati, Ibu. Jurus kedua racun bayangan hantu. Samar. Bagaimana dia bisa tahu mantra racun guruku? Yang dimaksud samar adalah menyerang saat lawan lengah, memberikan racun tanpa terlihat. Kamu sudah terkena racunku. Wajahmu akan membusuk segera. Sejak kecil aku belajar dari guruku, mengenal, mengambil, dan membedakan racun. Ingin meracuniku, itu mustahil. Ibu. Kamu... Wajahmu. Ibu. Bagaimana bisa begini? Racun ini adalah yang sebelumnya kamu berikan, yaitu serbuk hati terbakar. Sekarang masih ada yang membuat Tang Yuan terjangkit penyakit aneh, yaitu bunga maut. Serta yang membuat Wang Chuan cacat kaki, yaitu bubuk penghancur tulang. Ibu. Ini adalah bunga maut. Masih ada bubuk penghancur tulang. Ibu, kamu hentikan. Apakah kamu tahu siapa pelindung di belakang keluarga tentram saya? Jika berani menyakitiku lagi sedikit pun, aku akan membuat keluarga lu kalian binasa total. Kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Anak. Kamu menggunakan racun ini untuk melukai Wang Chuan hingga cacat kaki. Sekarang aku menggunakan racun ini untuk membuat anak laki-lakimu cacat kaki. Sangat adil. Kamu. Dasar wanita jahat. Aku Wenning bersumpah di sini, meskipun aku menjadi hantu jahat, akan membuat keluarga lu kalian seluruhnya ikut mati. Ini adalah token pemberian langsung dari Putri Kaisar. Keluarga lu kalian, segala perbuatan kalian terhadap kami, Putri Kaisar, pasti akan membantu kami untuk membalasnya satu persatu. Dia ternyata orangnya Putri Kaisar. Putri Kaisar adalah ibu dari pemimpin besar. Pemimpin besar adalah pemimpin tertinggi seluruh kota air. Kalau begitu keluarga lu kami bisa hancur. Pemimpin besar. Putri Kaisar. Ibu dari pemimpin besar. DJ. Menghadap DJ. Saya datang kali ini khusus untuk menyambut DJ. Saya telah memutuskan untuk mengobati dunia. Mulai sekarang, di dunia ini tidak ada lagi DJ. Hanya ada Dr. Lu. Iya, DJ. Kebaikan ibu dalam membesarkan anak tidak akan pernah lupa. Maafkan Nuomi ke depannya tidak bisa menemani ibu di sisi. Sejak kecil kamu mengikuti ayahmu lincah dan gesit berhati untuk dunia. Jika yang kamu kejar dalam hidup ini bukan bersama ibu, bersama-sama mengasingkan diri ke gunung dan hutan, melainkan menjadi pemimpin besar yang dikagumi banyak orang, maka ibu juga akan mendukungmu. Hanya saja, jalan menjadi pemimpin besar pasti sangat berliku, sangat berbahaya. Ibu, tenanglah, Nuomi pasti akan menjadi seorang pemimpin besar yang layak gunung tinggi air jauh. Di sini kita berpisah. Saya sudah mati di 60 tahun yang lalu. Siapa DJ sekarang? Mengapa dia meniru identitas saya? Nuomi saya. Dan mengapa menganggapnya sebagai ibu? Meskipun keluarga lu kami sangat kaya, tapi kami benar-benar tidak berani melawan DJ. Jika kamu menyakiti keluarga lu kami, itu masih bisa ditoleransi. Tapi menyakiti ibu, itu sama sekali tidak boleh.
Kamu adalah adik ipar perempuanku. Kita sebenarnya satu keluarga. Asalkan kamu membebaskan ibuku, sebelumnya meracuni keluarga lu kami, hal itu akan kami hapuskan. Bagaimana? Kamu telah menyakiti ibuku sampai seperti ini dan sekarang ingin menghapuskannya begitu saja. Mimpi. Jika kamu tidak meracuni keturunan keluarga lu kami, aku hari ini tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Aku hanya sedang membalas dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan. Aku memiliki Diji sebagai pendukung. Bukan hanya meracuni keluarga lu kalian, bahkan membantai seluruh keluarga lu kalian, itu pun sudah seharusnya. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga lu kami sampai habis? Aku perintahkan kau cepat sembuhkan ibu kandungku dan aku. Ingin kami maafkan keluarga lu kalian, bisa juga. Perempuan jahat ini harus bersujud dan mengakui kesalahan bunuh diri dengan pedang. Kami bisa pertimbangkan. Beri keluarga lu kalian jalan hidup. Berani-beraninya. Jangan tidak hormat pada ibuku. Hutang keluarga lu sudah diselesaikan. Antar tamu. Aku punya token putri mahkota, token yang diberikan langsung oleh putri mahkota. Antar tamu. Kalian masih ragu apa? Tidak dengar apa yang ibuku katakan? Antar tamu. Keluarga lu kalian akan membayar akibatnya. Keluarga lu akan membayar akibatnya. Ibu, ini adalah seluruh rincian tagihan keluarga lu, termasuk di dalamnya ratusan toko dan emas puluhan ribu kati. Mulai sekarang, semuanya akan Anda kelola. Kakek, ini kan seluruh harta keluarga kita. Diberikan semua padanya, gila. Bocah nakal. Kedepannya, perintahku ikuti saja. Di waktu lainnya, diam saja. Kepala keluarga. Tuan, ada masalah. Ada apa? Terburu-buru sekali. Nyonya Wen keracunan, tidak tahan menahan sakit, lalu menggigit lidahnya sendiri hingga tewas. Gunata di hadapan putri kekaisaran, menyalahkan kematian ibunya pada keluarga Lu. Ini undangan dari putri kekaisaran. Dia bilang 3 hari lagi menyuruh kepala keluarga menghadiri jamuan di gerbang 1000 Sukacita. Kepala keluarga, perjalanan ini sepertinya adalah jamuan berbahaya. Apa? Lapor Putri. Undangan dari gerbang 1000 Sukacita sudah dikirim ke keluarga Lu. Urusan gerbang 1000 Sukacita itu sudah diatur dengan baik. Tenang saja Putri, gadis kecil dari keluarga Lu itu, meski punya 3 kepala 6 lengan, pasti tidak akan kembali. Berani menyentuh orangku di kota air, pasti akan kubuat mati dengan sangat menderita. Baik. Putri. Ibu, putri itu jabatannya tinggi dan kuasanya besar. Panglima besar itu lagi-lagi adalah putranya. Bagaimanapun juga, keluarga Lu kami tidak mungkin melawannya. Bagaimana kalau kita pindah rumah saja, meninggalkan kota air? Tidak perlu. Aku akan hadir. Ini... Aku baru pertama kali melihat gadis kecil yang seberani ini. Sejujurnya kakakmu ini juga baru pertama kali. Ibu, di belakang putri itu ada panglima besar yang mendukungnya. Keluarga Lu kami ini bagaimanapun tidak bisa melawan. Bagaimana kalau putri itu berniat balas dendam? Kalau begitu, ibu harus bagaimana ini? Tang Yuan, jangan khawatir. Beritahu dia, 3 hari lagi aku pasti akan datang tepat waktu. Putri, aku saja belum mencari dia, dia malah mendatangiku. Aku ingin lihat siapa yang berani mencuri identitasku. Kok buru-buru banget manggil kami? Ada apa sih? Iya nih. Hari ini adalah hari kalian berdua, anak-anak nakal, kembali ke leluhur. Ayo, salam sama nenek buyut kalian. Beri hormat dengan bersujud kepada nenek buyut kalian. Apa? Ini? Bukan, kalian berdua masih bengong apa? Sujud. Kakek, tabib sakti ini kelihatannya lebih muda dari saya. Jangan karena Bapak pikun, lalu kami berdua ikut-ikutan pikun juga. Saya tidak mau berlutut. Saya pikun. Baik, kalian berdua anak nakal.
Laki-laki punya harga diri. Sekalipun Bapak bunuh saya tetap tidak akan berlutut. Kok dia tiba-tiba pegang payung? Jangan-jangan mau tusuk saya pakai jarum terbang lagi. Bukannya tadi bersumpah mati-matian tidak mau berlutut? Kok kamu malah berlutut? Kaki saya aja lemes tiba-tiba. Kamu kok ikut berlutut juga, Kak? Penyakit kaki saya kambuh. Jadi lemes juga. Kalian berdua anak nakal, beri nenek buyut kalian teh pengganti sebutan. Nenek. Masa kalian berdua nggak bisa manggil sih? Aduh, kakek, saya benar-benar nggak bisa ngomong. Nenek buyut, silakan minum teh. Pintar. Teh pengganti sebutan ini saya minum. Mulai hari ini, saya akan tinggal di keluarga Lu. Ini. Mulai sekarang, uang saku bulanan Cie akan kuberikan juga. Kenapa? Aku nggak mau. Bocah nakal. Nenek buyutmu memberimu uang saku setiap bulan itu adalah keberuntunganmu. Lalu, bajingan-bajingan bawahanmu itu mulai sekarang harus menuruti perintah nenek buyutmu. Suruh mereka ke timur, jangan ke barat. Bajingan apa? Kami punya nama. Namanya Perkumpulan Naga Hijau. Aku nggak peduli apa itu perkumpulan naga hijau, naga hitam, atau aliran-aliran lainnya. Mulai sekarang, semuanya harus jadi anak buah nenek buyutmu. Ini? Ada apa? Perkataanku sudah nggak didengar lagi. Cie. Orang yang bijak adalah yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Sudahlah. Lagi pula, saudara-saudara Perkumpulan Naga Hijau hanya akan mendengarkan perintahku. Kalau aku suruh mereka merampok keluarga Wang, mereka pasti nggak akan menjarah keluarga Zhang. Baik. Aku nggak suka nama Perkumpulan Naga Hijau. Ini aturan baru yang kubuat. Lihatlah. Harus ganti nama. Dilarang merampok. Dilarang menindas yang lemah. Mulai hari ini, bubarkan Perkumpulan Naga Hijau. Apa? Kau mau aku bubarkan Perkumpulan Naga Hijau? Dasar kau? Atas dasar apa? Aku nggak mau. Mulai sekarang, akhirnya ada yang bisa mengaturmu. Kamu pikir kamu siapa? Membubarkan Perkumpulan Naga Hijauku? Aku sudah mendaftarkanmu untuk seleksi perwira, tapi kamp militer tidak menerima bandit. Jadi kamu harus bubarkan perkumpulan dan masuk tentara. Mengapa aku harus ikut seleksi perwira? Aku sudah tanya ke satuan penjaga kota. Belakangan ini kota air diganggu oleh bandit. Mereka sedang kekurangan sekelompok pemuda yang bercita-cita dan mahir bela diri. Bubarkan perkumpulan dan masuk tentara adalah untuk membuatmu menempuh jalan yang benar. Aku tidak mau menempuh jalan yang benar apapun. Aku justru ingin menjadi ketua Perkumpulan Naga Hijau. Hanya dengan lulus seleksi perwira, baru bisa menjadi seorang komandan. Lu Cie, tangan kananmu sudah cacat. Masih ingin menjadi komandan besar yang menghukum yang jahat dan memuji yang baik. Sungguh lucu. Berkebun sayur lebih cocok. Kamu ini sampah. Benar. Kamu benar-benar sampah. Kamu benar-benar sampah, kamu. Nggak bukti di pos depan sampah. Sampah. Jangan marahi aku, jangan marahi aku. Bertani saja, kamu. Sampah. Benar-benar tidak berguna, kamu. Kamu, bagaimana kamu tahu? Waktu aku mengobati tanganmu dulu, aku menemukan di tangan kananmu banyak kapalan. Kapalan itu pasti karena sering memegang senjata. Untuk bisa menjadi seorang panglima, pasti kamu sudah berusaha sangat keras. Tapi aku ini cuma orang tak berguna yang bahkan tak bisa memegang senjata dengan tangan kanan. Mau jadi panglima apa lagi? Nenek buyut jamin padamu, tangan kananmu pasti akan bisa memegang senjata, melindungi kota air dan ribuan rakyatnya. Baik, aku setuju. Tapi kamu harus tepati janjimu.
Nenek buyut. Tidak akan ingkar janji. Nenek buyut, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Tunggu. Tadi aku memanggilnya apa ya? Nenek buyut. Nenek buyut. Anda akhirnya kembali. Ada apa? Besok akan pergi menemui Diji untuk janji di Gerbang 1000 Sukacita. Saya sengaja mengatur ratusan prajurit, ratusan senjata api. Selain itu, masih ada lebih dari 10 pengawal. Nanti pasti bisa melindungi Anda dengan aman. Tidak perlu. Senjatanya yang tidak perlu atau orangnya yang tidak perlu? Keduanya tidak perlu. Keduanya tidak perlu. Nenek buyut Anda tidak takut dengan Diji itu mengambil nyawa Anda? Tidak perlu khawatir untuk saya. Yang seharusnya takut. Seharusnya dia. Oh iya, saya baru saja melihat banyak orang berjalan ke arah Gerbang 1000 Sukacita. Apa yang terjadi di depan? Katanya hari ini sepertinya upacara pewarisan cucu pemimpin besar. Cucu pemimpin besar itu kan? Cicit saya. Nenek buyut Anda mau pergi kemana lagi? Saya sudah berjanji kepada kakek. Harus selalu mendampingi, melindungi keselamatan Anda. Keinginan Tang Yuan adalah menjadi pedagang yang santai. Saya tidak bisa memberitahunya. Saya adalah Diji. Bukankah Anda masih harus pergi? Sibuk dengan hal lain? Saya pergi sebentar dan langsung kembali. Tidak boleh, nenek buyut. Saya sudah berjanji kepada kakek. Kalau dia... Cicit ini akan melakukan seperti yang dikatakan nenek buyut Anda. Patuh. Tidak tahu juga cicit kecil saya, seperti apa orangnya. Apakah dia seorang yang layak? Penerus pemimpin besar. Semuanya minggir. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Apaan sih anjing ini? Berani menghalangi jalan saya. Siapa? Siapa yang berani menyergap saya? Dia. Siapa sebenarnya? Keluar sekarang, anak muda. Sial. Jangan menghalangi jalan. Hati-hati. Sayang. Sayang. Nyonya, langit dan bumi sebagai saksi, gunung dan sungai sebagai ikrar. Ingin berjalan bersama kekasih seumur hidup. Tidak meninggalkan dan tidak menyerah. Menghabiskan hidup bersama. Langkahnya lembut, gerakannya lincah. Dia seorang ahli. Sang. Tak kusangka aku bertemu dengan seorang pemuda yang sama sepertimu. Nona, kamu baik-baik saja? Bagaimana dia bisa memiliki keluarga lu kami cincin warisan? Dari mana cincin di tanganmu berasal? Aku tidak tahu. Sejak aku lahir itu selalu ada. Ternyata cicitku adalah dia. Aku baik-baik saja, terima kasih. Dengar-dengar penerus kepala suku telah lulus ujian. Hari ini akan duduk di kursi kepala suku. Bisa menyaksikan sendiri kepala suku duduk di kursi itu. Benar-benar hal dalam hidupku kebahagiaan terbesar. Penerus kepala suku, jika diteruskan oleh cicit ini, juga bisa dianggap kebahagiaan kota air. Sekarang aku juga harus lega. Waktu yang baik telah tiba. Upacara dimulai. Silakan kepala suku. Halo kepala suku. Bagaimana bisa kepala suku adalah dia? Halo pemimpin besar. Dengarkan baik-baik.
Aku sudah lulus ujian pemimpin besar. Hari ini duduk di kursi pemimpin ini. Itu adalah takdir. Apa yang kalian tertawakan? Tuan Muda memang ditakdirkan untuk ini. Bagaimana bisa keluarga lu melahirkan orang bodoh seperti ini? Kalau dia cicitku, lalu siapa dia ini? Kemampuan dan wajahnya hampir persis seperti suamiku. Atas nama pemimpin besar, kuperintahkan kalian untuk diam. Kamu, Kamai. Ada apa, Tuan Muda? Prabu, dengan kemampuanmu hanya jadi pelayan di keluarga kami selama bertahun-tahun. Kamu rela? Sekarang ada kesempatan untuk mengubah nasib, tepat di depanmu. Kamu berpura-pura jadi aku untuk ikut ujian pemimpin besar. Kalau aku lulus ujian dan jadi pemimpin besar, aku akan angkat kamu jadi jenderal. Si bodoh ini pasti tidak akan menepati janjinya. Tapi kalau tetap di sini, pasti hidupnya biasa-biasa saja. Lebih baik ambil risiko untuk kesempatan kecil ini. Baik, aku pasti akan bantu Tuan Muda menyelesaikan ujian pemimpin besar. Ada yang perlu diperintahkan pemimpin besar? Sekarang statusku mulia. Kamu cuma seorang pelayan, mana mungkin lebih hebat dariku dalam segala hal. Jangan salahkan aku kalau aku berkhianat. Ini Prabu, berani sekali kamu. Berani-beraninya meracuniku. Pemimpin besar. Prabu, aku tahu kamu selalu iri pada Tuan Muda. Dia lulus ujian pemimpin besar, sedangkan kamu hanya seorang pelayan. Tapi kamu tidak seharusnya meracuni Tuan Muda. Aku tidak meracuni. Ternyata begitu, tidak heran kamu ingin meracuni pemimpin besar. Tipikal iri hati. Kamu berani berbohong. Kemarin kamu berada di kediaman pemimpin, melayani saya makan dan berpakaian. Pasti kamu mengambil kesempatan meracuni makanan saya. Datang, bawa pengkhianat ini. Seret dia dan tembak. Bagaimana dia juga bisa melempar jarum terbang? Budak anjing yang berani, kamu berani melawan saya, pemimpin. Aku tidak meracuni. Jika racun ini benar-benar saya yang beri, saya pasti tidak akan melawan. Kamu tidak meracuni. Lalu luka saya sekarang, apakah semua dilakukan sendiri? Sekarang saksi dan bukti ada. Apalagi yang bisa kamu bantah? Mereka melihat dengan jelas. Kamu yang meracuni saya tadi malam. Wajahnya bersinar. Tidak seperti keracunan tadi malam. Lebih seperti baru saja keracunan. Wajahmu bersinar, jelas baru saja keracunan. Jadi kamu untuk menjebak saya, sengaja meracuni dirimu sendiri. Bocah nakal ini tidak hanya memiliki kemampuan suami saya, tapi juga bisa pengobatan saya. Kamu ngomong sembarangan. Tuan Muda, benar-benar mau membasmi aku sampai habis? Cepat, bunuh dia. Aku lihat siapa yang berani. Aku sudah tahu akan ada hari seperti ini. Jadi aku sudah menyiapkan hadiah besar lebih dulu. Sekarang ada kesempatan untuk mengubah nasib, tepat di depan matamu. Kamu berpura-pura jadi aku untuk menyelesaikan ujian pemimpin besar. Kalau aku lulus ujian dan menjadi pemimpin besar, aku akan angkat kamu jadi jenderal. Ternyata dia sama sekali tidak lulus ujian pemimpin besar. Yang benar-benar lulus ujian pemimpin besar ternyata hanya seorang pelayan rendahan. Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku membantumu menyelesaikan ujian pemimpin besar, tapi kamu malah mau menyingkirkanku. Suryadi adalah penerus palsu. Iya, wajahnya sama sekali tidak mirip dengan pemimpin besar. Betul, palsu-palsu. Putri Kaisar tiba. Siapa bilang cicitku ini palsu? Akhirnya akan bertemu dengan orang yang memalsukan identitasku ini. Suryadi adalah cucu Panglima Agung. Aku adalah cicit Putri Kaisar yang terhormat. Siapa yang berani meragukannya? Ternyata kau. Zhang Xiaoyan, dengarkan perintahku. Hamba hadir. Kau adalah tangan kananku yang paling andal. Kini, Xiao Nuomi akan mewarisi posisi Panglima Agung. Aku memerintahkanmu untuk menemani Xiao Nuomi ke kediaman Panglima Agung. Mulai saat ini,
lindungi keselamatannya. Hamba menerima perintah, bersumpah akan menyelesaikan amanat Putri Kaisar hingga titik darah penghabisan. Gaya Putri Kaisar ini ditirunya dengan cukup baik. Nenek buyut Cicit melihat dengan jelas. Baru saja dua orang ini terus-menerus bilang aku penipu. Sekelompok orang hina seperti anjing juga pantas bahas posisi pemimpin besar? Pandangannya. Kenapa mirip sekali? Orang itu. Tidak mungkin dia. Dia sudah meninggal 60 tahun lalu. Sekarang tulang belulangnya pun tak tersisa. Berani tantang otoritas Putri Kaisar, harus bayar konsekuensinya. Panggil orang, bawa budak yang tak berperasaan ini, seret dan pukul sampai mati. Putri Kaisar, kami tahu salah. Mohon ampuni kami. Mohon ampuni kami. Shun adalah yang sah, penerus pemimpin besar. Adapun pekerja kasar ini, juga pantas dengan darah bangsawan Putri Kaisar saya yang mulia. Disamakan? Zhang Xiaoyan, tak kira kamu tidak hanya gantikan identitas Putri Kaisar saya, bahkan tukar cicit saya. Dukung orang tak berguna ini naik takhta. Tunggu tuh. Kenapa kamu punya keberatan? Bagaimana kamu punya keberatan? Kalau begitu maka aku akan mengajarimu. Apa itu hubungan tuan dan hamba? Hal ini dimulai olehku sendiri. Harap Diji jangan melukai yang tak bersalah. Ilmu kau sudah tahu, maka bayarlah konsekuensinya. Ini adalah ilmu racun. Diji paling ahli menggunakan racun. Dia mungkin tidak akan lama lagi hidupnya. Kamu terkena serbuk darah hijauku. Bahkan jika dewa tertinggi datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Nona, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Ini adalah penawarnya. Aku bisa menyelamatkanmu. Berani menyelamatkan orang di bawah tanganku? Benar-benar tidak ingin hidup lagi. Dia dengan mudahnya menahan racun jarum Diji. Tidak, bagaimana mungkin dia adalah dia? Nona, kamu bukan lawannya. Tenang saja, dia bukan lawanku. Mundur dulu. Kamu sombong sekali. Serang semuanya. Giliranmu. Buyut. Aku sudah memberinya racun. Jika kalian membunuhku, dia tak akan tertolong. Lama tidak bertemu. Zhang Xiaoyan, terima perintah. Zhang Xiaoyan, terima perintah. Di sini, Tuan. Aku perintahkan kau untuk pergi bersama Xiao Nuomi ke kediaman Panglima Agung. Mulai sekarang, lindungi keselamatannya. Kau adalah Tuan. Aku titipkan Xiao Nuomi padamu. Begini caramu menjaganya. Aku selalu menjaganya dengan baik. Oh ya? Kau ingin menduduki posisi Putri Kaisar. Itu bisa kuabaikan. Tapi kenapa kau biarkan keluarga tentram meracuni keturunan keluarga lu kami? Dan kau, cucu buyut bodoh ini, pantas duduk di posisi pemimpin besar? Aku... Suryadi berbakat luar biasa. Aku tidak percaya dia tidak mampu menjabat sebagai pemimpin besar. Sebaliknya, kau ini siapa? Berani menunjuk-nunjuk padaku? Matilah kau. Kau benar-benar ingin membunuhku? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak mengingat hubungan tuan dan hamba. Kenapa? Kalian mau mati bersama?
Nona, selama Panglima Besar belum datang, cepatlah pergi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak membiarkanku pergi? Kalau bukan karena kelalaian si brengsek ini, bagaimana mungkin keturunan keluarga Lu bisa menderita bertahun-tahun di luar? Hutang ini harus ditagih dari si brengsek ini dan diselesaikan dengan baik. Panglima Besar tiba. Kakek. Akhirnya kau datang. Kakek. Akhirnya kakek datang. Wanita hina ini. Dia membunuh ibu buyut kakek. Dia membunuh ibu kandung kakek. Apa? Kakek harus membalas dendam untuk ibu buyut. Bunuh wanita hina ini dengan tangan kakek sendiri. Pelayan, angkat jenazah putri ini. Makamkan dengan layak. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Rengbang pembunuh putri ini. Xiao Nuomi. Hari ini, aku sebagai pemimpin pasti akan membalas darah dengan darah. Hati-hati, Nona. Anak durhaka. Aku mengandungmu selama 10 bulan, melahirkanmu, hanya untuk kau mengarahkan senjata ke kepalaku. Barusan. Apa yang terjadi barusan? Ibu kau berani memukuliku? Xiao Nuomi, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa aku? Kamu adalah... Ibu, apakah kita akan bersama selamanya? Tentu saja, ibu paling menyayangi Xiao Nuomi. Kamu memanggilku apa? Xiao Nuomi. Sekarang bahkan siapa aku? Kamu tidak bisa mengenalinya? Kamu membiarkan orang luar menyamar sebagai identitas putri kaisarku juga tidak apa-apa. Tapi mengapa cicitmu ditukar orang kamu tidak tahu? Membiarkan cicitku menderita di luar. Membiarkan orang bodoh ini menjadi penerus pemimpin besar. Dia berani berbicara seperti itu kepada pemimpin besar? Sudah mau mati. Tunggu saja. Pemimpin besar pasti tidak akan mengampuninya dengan mudah. Ibu. Ini bagaimana mungkin? Kakek, apa yang kakek katakan? Kamu diam, Zaisalian Chu, pergi semua. Jangan ganggu aku berkumpul dengan ibu. Apa yang terjadi? Ibu, semua ini salahku, aku terlalu merindukan ibu. Tapi setiap kali begini, kenyataan selalu mengingatkanku, ibu sudah tidak ada lagi di dunia. Aku membenci diriku sendiri karena meninggalkan ibu demi jabatan pemimpin besar. Dan lebih lagi aku menyalahkan diriku karena tidak sempat berbakti kepada ibu. Ibu. Meskipun dia bukan ibu, tapi dia adalah hamba setia ibu. Aku secara pribadi menghormatinya sebagai putri. Dengan begitu, ibu akan selalu ada di dunia. Masalah putri itu, aku tak mau membahasnya lagi. Tapi tahukah kamu, sekarang cucumu yang asli, Prabu, sudah lama diganti. Penerus pemimpin besar yang sebenarnya adalah Prabu. Bukan si bodoh ini. Penerus pemimpin besar. Haruslah Prabu. Kamu ini apa sih, anjing? Berani-beraninya mencampuri urusan pemimpin besar. Prabu hanya anak dari pengasuh. Hanya seorang budak rendahan. Sekarang kamu sudah tahu harus berbuat apa, kan? Kakek. Aku bukan kakekmu. Pergi kau dari sini. Kakek. Apa yang sebenarnya terjadi? Cincin yang kau pakai di tanganmu itu adalah cincin pusaka keluarga Lu. Kaulah ahli waris pemimpin besar yang sebenarnya. Sang putri kaisar yang sekarang ini adalah palsu. Dia yang menukarmu dengan Suryadi. Kalau begitu, Anda ini? Aku adalah sang putri kaisar. Buyutmu, 60 tahun yang lalu aku tewas. Kini aku masuk ke dalam tubuh ini. Buyut. Cucu. Kakek telah bersikap tidak adil padamu.
Sudah lama sekali. Buyut seharusnya sudah baik-baik saja, kan? Membunuh sang putri kaisar, bahkan menampar pemimpin besar. Gadis kecil ini pasti sudah tamat. Pemimpin besar adalah orang yang tegas dan kejam. Kali ini dia pasti tidak akan melepaskannya. Aduh, kalian bilang gadis kecil itu, apakah dia berpenampilan dingin dan tenang, berpakaian sutra brokat awan? Selesai. Buyut dalam bahaya. Tidak bisa. Hanya pemimpin besar saja, kan? Aku akan melawannya. Buyut, jangan takut. Aku datang menyelamatkanmu. Ibu, nyaman? Lepaskan buyutku. Nenek, katanya Panglima Agung mau membunuhmu. Panglima Agung. Di mana? Di sini. Kamu Panglima Agung? Jangan bercanda. Kamu Panglima Agung, tapi malah memijat dan menepuk-nepuk kaki nenekku? Tentu saja. Dia kan ibuku. Kamu memanggil ibuku nenek. Berarti kamu pasti cucu dari adikku, ya? Oh. Jadi kamu adalah kakak dari kakekku. Tapi orang tua semangatnya masih sangat kuat, ya? Pakai seragam militer ini juga sangat gagah. Jauh lebih baik daripada si tua bangka di rumah kami yang setiap hari pakai perhiasan emas. Terlalu berbeda membohcisnya. Ibu, 3 hari lagi adalah upacara penobatan Panglima Agung Prabu. Ibu mau datang menghadirinya? Baik. Masih upacara penobatan Panglima Agung segala. Kakek tua. Jangan bercanda. Kenapa tidak boleh? Ini lencana Panglima Agung. Nenek, dia sebenarnya siapa? Panglima Agung. Dia adalah Panglima Agung. Kalau begitu nenek pasti adalah Putri Kaisar. Silakan minum teh, Nenek Buyut. Aku akan cari kesempatan untuk beritahu Tang Yuan siapa diriku sebenarnya. Sebelum itu, jangan sampai dia tahu. Identitasku adalah putri kekaisaran. Nenek Buyut, tenang saja. Mulai hari ini aku akan jadi orang yang penurut, seorang bisu. Lihat, siapa yang kubawa. Kak. Perkenalkan, Hanzi tunanganku. Kenapa aku tidak pernah dengar Wang Chuan punya tunangan? Katanya dulu dia mau sekolah ke luar negeri, jadi pisah dengan Wang Chuan. Beberapa waktu lalu, entah kenapa, dia bilang tidak jadi ke luar negeri dan mau menikah dengan Wang Chuan. Sebulan yang lalu, Wang Chuan baru saja cacat kedua kakinya. Karena Wang Chuan cacat kedua kakinya, jadi mereka pisah. Semoga saja aku tidak terlalu curiga. Kakek Lu, tampaknya Anda memang seperti kabar yang beredar. Wajahnya ramah dan baik hati. Tuan Cie juga tampan dan berwibawa. Ini siapa? Kalau bilang dia adalah Nenek Buyut, Hanzi pasti menganggapnya mustahil. Hanzi, yang ini adalah kerabat jauhku. Panggil saja dia Nona Lu. Halo Nona Lu. Kerabat jauh apa sih? Cuman pengen naik pangkat dengan keluarga lu yang terpandang ini. Wanita-wanita di dalam negeri sekarang, pikiran mereka benar-benar sudah busuk. Bapak lu, ini nih, aku bawa pulang dari luar negeri. Menurutku, ini sangat cocok untuk bapak, dengan sifat bapak yang sopan dan elegan. Semoga bapak suka. Baik, terima kasih. Dan juga Tuan Cie, hadiah yang ini untukmu. Ada untukku juga. Terima kasih, Nona Hanzi. Maaf ya, aku tidak tahu. Nona Lu juga ada di sini. Jadi, aku tidak siapkan hadiah untukmu. Tapi, aku punya parfum yang sudah kugunakan setengah.
Ini aromanya favoritku. Ini untukmu. Parfum semewah ini bisa dibilang untuk membuka wawasanmu. Wanita yang tidak tahu diri ini, kalau tahu buyut perempuanmu adalah Diji, pasti ingin bunuh diri. Itu, Hanzi, di keluarga kami, kalau kamu tidak siapkan hadiah, sebenarnya tidak usah memberi. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kebaikan Nona Han. Wang Chuan, ini barang favoritku. Aku hanya ingin berbagi dengan orang lain saja. Sudah, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Kami juga tidak menyalahkanmu. Cukup, jangan berdiri saja, duduk. Nona Lu, aku ini baru pulang dari luar negeri. Adat di luar negeri, dan di sini agak berbeda. Aku tidak bermaksud lain. Jangan berpikir macam-macam. Barang yang sudah digunakan, dijadikan hadiah untuk diberikan kepada orang. Yang dipelajari di luar negeri adalah adat seperti itu. Wang Chuan, aku tidak menyangka karena ketidaksengajaanku bisa membuat Nona Lu marah sekali. Bagaimana kalau aku belikan dia parfum baru? Dengan begitu, apa dia akan memaafkanku? Sudahlah. Tidak ada yang menyalahkanmu. Aku di sini untukmu. Tenang saja. Hanya kerabat. Dia cuma orang luar. Tidak layak buatku marah. Aku kan menantu perempuan keluarga Lu. Coba lihat. Kue ini baru saja diantar. Rasanya sangat enak. Silakan cicip. Betul, enak banget. Kenapa keluarga Lu begitu baik padanya? Jangan-jangan dia adalah calon yang dicari keluarga Lu untuk Wang Chuan? Bagaimana? Enak kan? Sudah kubilang. Waktu kecil aku suka sekali makan ini. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ibu tahu gelang ini adalah pusaka keluarga kita, keluarga Lu. Sudah seharusnya diberikan langsung oleh ibu kepada menantu perempuan, Hanzi. Ibu, apakah ibu tidak puas dengan perjodohan ini? Kalau ibu tidak puas, aku akan suruh Wang Chuan langsung membatalkan perjodohan ini. Kita sebagai orang tua tidak berhak mencampuri kebahagiaan seumur hidup anak-anak. Wang Chuan menyukainya. Itu yang paling penting. Tasku apakah tertinggal di ruang tamu? Ibu benar. Kenapa kakek Lu memberikannya pusaka untuk menantu perempuan? Kerabat miskin ini Benar-benar ingin menggapai yang tinggi. Berdiri. Lihat apa? Kamu yang kumaksud. Orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun? Barang orang lain tidak boleh direbut. Apa? Seperti kamu yang tidak pernah melihat dunia, wanita dalam rumah tangga. Selain mengubah nasib melalui pria, tidak ada cara lain lagi, istri yang bisa berdampingan dengan Wang Chuan. Seharusnya adalah orang sepertiku, wanita modern yang baru pulang dari luar negeri. Bukan orang sepertimu, yang terpaku di dalam rumah, wanita biasa. Rupanya kau menganggapku sebagai saingan cinta. Serahkan gelang itu pusaka menantu keluarga Lu. Kamu, seorang wanita dalam rumah tangga berhak apa mengambilnya? Awalnya kukira kau hanya sombong dan angkuh. Tak disangka kau juga orang bodoh yang dangkal. Apa maksudmu? Kamu berani menyebutku? Kamu bilang, kamu adalah istri yang berdampingan dengan Wang Chuan. Tapi selama kamu belajar di luar negeri, uang yang kamu pakai selalu dari Wang Chuan. Bagaimana kamu bisa tahu urusan keluarga Lu? Kamu bilang wanita dalam rumah tangga hanya bisa mengandalkan pria, wanita biasa. Tapi kamu bisa belajar di luar negeri sekarang hanya karena ibumu di rumah membujuk ayahmu yang kolot. Wanita dalam rumah tangga jika ada kesempatan melihat dunia luar, pasti tidak akan kalah darimu. Kamu beruntung bisa belajar di luar negeri sekarang untuk membuatmu mendapatkan lebih banyak pendidikan maju. Bukan untuk menggunakan pengetahuan dangkal itu. Untuk merasa benar sendiri. Kamu, diamlah. Ribut sekali, ada apa sih? Apa yang terjadi ini? Wang Chuan. Tak disangka, dulu aku memilih untuk tetap belajar di luar negeri. Kakek Lu malah memilih istri baru. Wang Chuan, inikah menantu perempuan baik yang kau cari?
Hanzi, dia. Bagaimana mungkin dia adalah istriku? Lalu kenapa kakek lu memberikan gelang giok itu padanya? Gelang giok itu adalah lambang kepercayaan keluarga lu. Kalau aku mau memberikannya padamu, pasti akan kuberikan. Kakek lu, kenapa bisa begitu memihak pada gadis kecil itu? Hanzi, tenang saja, gelang giok itu hanya akan menjadi milikmu, istri Lu Wang Chuan, juga hanya akan kamu. Wang Chuan, belakangan ini, dadaku sering sakit. Mungkin penyakit lamaku karena kebakaran kambuh lagi. Tenang saja, aku akan segera mencari tulang naga untuk mengobatimu. Penyakit lama. Wajahnya pucat kelabu. Tidak seperti penyakit lama karena kebakaran. Lebih mirip penyakit dalam tubuh. Kenapa dia berbohong? Wang Chuan, ikut aku sebentar. Wang Chuan, aku tidak enak badan. Bisakah kau menemaniku? Ayo pergi, lama sekali. Nah, ngapain sih? Mana mungkin Wang Chuan mendengarkanmu, meninggalkanku dan pergi bersamamu. Hanzi, kamu istirahat dulu di kamar, sebentar lagi aku akan menemuimu. Perempuan gila ini, atas dasar apa? Wang Chuan, wanita itu tidak menghormati nenek buyutmu. Kamu harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Batalkan pertunangan itu lebih cepat. Kakek, jangan sampai. Wang Chuan, apakah kamu benar-benar menyukai wanita itu? Tuan muda Lu. Tahan, Tuan muda. Kita akan segera keluar. Kamu sudah sadar? Kamu yang menyelamatkanku. Ya, kamu sudah merasa lebih baik? Saya benar-benar mencintai Hanzi. Bangsat. Jika kamu bersikeras menikahi wanita itu, putuskan hubungan dengan keluarga Lu. Meski harus memutuskan hubungan, aku tetap akan menikahinya. Kamu... Kakak, kamu... Nenek buyut, apakah nenek sangat tidak menyukainya? Tulang naga itu. Bagaimana ceritanya? Dia pernah menderita penyakit lama akibat kebakaran. Butuh tulang naga untuk menyembuhkannya. Aku sudah berjanji padanya akan menemukan tulang naga sebagai mas kawin untuk menikahinya. Tulang naga itu sangat sulit dicari. Menurut pengamatanku pada wajahnya, tidak seperti penyakit bekas luka bakar. Lebih mirip penyakit dalam tubuh. Tidak mungkin. Mungkinkah dia membohongiku? Kamu masih meragukan ilmu pengobatan nenek buyutmu? Kamu lupa kakimu siapa yang menyembuhkannya? Gelang ini disiapkan untuk menantu keluarga Lu. Berikan langsung padamu. Terima kasih atas restu nenek buyut. Tidak usah berterima kasih. Lagi pula kalau tidak menemukan tulang naga, kamu juga tidak bisa menikah. Suryadi, kok kamu datang? Hal yang kamu janjikan padaku, bagaimana perkembangannya? Aku sudah bilang ke keluarga Lu. Aku bilang, mas kawin untuk menikahiku harus ada tulang naga. Setelah mendapatkan tulang naga, aku akan menyerahkannya pada Suryadi, lalu menyembuhkan kaki Suryadi. Maka Suryadi juga harus ingat perkataanku, harus membuatku menjadi selirmu. Sekarang aku pincang, lebih baik selama pemimpin besar belum mengumumkan siapa penerusnya, manfaatkan baik-baik wanita yang ngejar-ngejar ini. Sembuhkan dulu kakiku. Baiklah. Setelah berhasil kamu akan menjadi selirku. Dia adalah penerus pemimpin besar. Menjadi selirnya aku akan naik daun. Suryadi, ini kan di keluarga Lu. Kalau ketahuan orang, bagaimana? Baru seru begini. Siapa? Ternyata potnya jatuh. Aku kira Wang Chuan yang menemukan. Suryadi, ayo. Ternyata datang untuk tulang naga. Kalau gitu gampang. Ibu sudah mengetahui wanita itu penipu.
Tapi kenapa ibu masih memberikan tulang naga ini ke Wang Chuan untuk dijadikan mas kawin? Apa ibu benar-benar ingin melihat Wang Chuan menikahi penipu itu? Siapa bilang dengan memberikan tulang naga sebagai mas kawin? Berarti aku menyuruh Wang Chuan menikahi wanita itu. Kalau begitu maksud ibu... Tunggu saja. Wang Chuan tidak akan menikahinya. Tuan rumah. Jingga. Maaf, tuan rumah. Jingga tidak bermaksud mengganggu tuan. Kenapa tuan punya luka bakar lama yang separah ini? Jingga pernah dalam kebakaran menyelamatkan seseorang. Sejak saat itu, tuan mendapat luka bakar lama ini. Si Wang Chuan itu ya? Antara saya dan Tuan Muda Langit Bumi, beda langit dan bumi. Tolong tuan rumah jangan beritahu Tuan Muda Langit Bumi. Mungkinkah Liu Hanzi yang mengaku sebagai penyelamat itu? Kenapa tidak kau beritahu dia? Dengan budi penyelamatan sebesar itu, si brengsek itu harusnya membalas budi dengan menikahi. Sekarang kakinya sudah sembuh dan sudah menemukan jodoh yang baik. Jingga senang untuk Tuan Muda. Hari ini Jingga datang menemui Tuan, hanya ingin meminta Tuan menebus diriku dan meninggalkan kediaman keluarga Langit Bumi. Kau mau meninggalkan kediaman keluarga Langit Bumi? Karena Wang Chuan menikah? Kau menyukai Wang Chuan? Tuan rumah, tolong jangan beritahu Tuan Muda Langit Bumi. Aku janji. Tapi untuk hal ini lebih baik kamu sendiri yang bilang ke Wang Chuan. Lagi pula kamu datang ke kediaman keluarga Langit Bumi karena dia. Saat pergi, sebaiknya kamu pamit baik-baik padanya. Tuan Muda, baju yang mau Tuan Muda ganti. Jingga, kakiku sudah sembuh total. Untuk hal-hal seperti ini, kedepannya aku bisa lakukan sendiri. Aku ingat kamu suka menyulam. Kedepannya, tinggallah di keluarga Langit Bumi untuk mengurus bisnis sulam. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Langit Bumi. Hanya saja, aku akan meninggalkan kediaman keluarga Langit Bumi. Kenapa? Apakah ada yang kurang berkenan dari pelayananku? Tuan Muda sangat baik padaku. Ayahku sakit parah. Tidak ada yang merawatnya di rumah. Jingga pulang untuk berbakti. Tenang saja. Biaya pengobatan ayahmu, aku yang tanggung. Kamu bisa tinggal dengan tenang di keluarga Langit Bumi. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda. Hanya saja Jingga ingin merawat ayah sendiri. Baiklah. Atas nama ayahku, terima kasih Tuan Muda Langit Bumi. Tuan Muda Langit Bumi, selamat tinggal. Semoga semua baik-baik saja. Aksara Tionghoa nenek buyut membantuku menemukan tulang naga ini adalah mas kawin yang dulu kujanjikan untukmu, sekarang kuberikan padamu. Dengan tulang naga ini, aku bisa menjadi istri muda Suryadi. Suryadi adalah Panglima Agung, nenek buyutnya adalah Diji. Maaf ya, aku tidak bisa menikahimu. Setelah belajar di luar negeri, mana mungkin aku menikah dengan keluarga pedagang sepertimu. Hanya keluarga seperti Panglima Agung yang berpengaruh baru pantas untuk statusku. Ternyata kau menikah denganku hanya untuk tulang naga ini. Aku yang menyelamatkan nyawamu dulu, jasa menyelamatkan nyawa, apakah tidak sebanding dengan sepotong tulang naga? Sungguh konyol. Hari ini adalah hari upacara penobatan pewaris Panglima Agung. Dengan tulang naga ini, Suryadi pasti akan dipesta mengumumkanku sebagai istri mudanya. Kenapa saat tahu tak perlu menikahinya, hatiku justru merasa lega sekali. Butakah mata kalian? Suryadi adalah pewaris Panglima Agung, berani-beraninya kalian menghalangi. Pewaris Panglima Agung adalah Tuan Prabu Suryadi, cuma palsu. Cepat minggir. Suryadi itu palsu, mana mungkin Suryadi. Suryadi. Kak Patroli. Keluarga lu ini keluarga pedagang turun-temurun. Mereka apa haknya ikut upacara penobatan Panglima Agung? Cepat usir mereka. Sambut nenek buyut Diji. Dia nenek buyut Diji. Dia adalah putri kaisar. Nenek buyut, ternyata dia putri kaisar. Dia benar-benar putri kaisar. Kalau begitu Wang Chuan,
Bukankah dia keturunan Putri Kaisar? Keluarga pemimpin besar. Wang Chuan, kamu masih ingat perjanjian pernikahan kita? Aku kan penyelamatmu. Cukup. Nenek buyut sudah memberitahuku segalanya. Yang menyelamatkanku dulu adalah Jingga. Aku dan kamu sudah tidak saling berhutang. Bahkan jika aku bukan penyelamatmu, lalu bagaimana? Aku kan putri yang baru pulang dari luar negeri. Hanya aku yang pantas menjadi istrimu. Nenek buyut, ayo kita pergi. Biarkan aku masuk, aku kan tunangan Wang Chuan. Semua ini seharusnya milikku. Milikku. Tuan rumah. Jingga. Jingga, senang sekali bisa bertemu denganmu. Tuan Lu sudah menikah. Aku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Nenek buyut sudah memberitahuku segalanya. Ternyata dulu yang menyelamatkanku adalah kamu. Yang menemaniku. Juga kamu. Tuan Lu. Untunglah. Untung aku mengetahuinya tidak terlambat. Semuanya masih belum terlambat. Terima kasih, Nenek Buyut. Selamat kepada pemimpin besar yang baru. Sangat terhormat bisa menjabat sebagai pemimpin besar. Semoga kita semua di kota air ini bisa bersatu padu. Semakin baik ke depannya. Ramai sekali ya. Ayo, Mbak. Katakan, soal kau adalah DJ ini sampai kapan lagi kau menyembunyikannya dariku? Tang Yuan, soal ini ibu tidak sengaja menyembunyikannya. Tang Yuan, apa yang harus kulakukan agar kau memaafkan ibu? Katakan, aku dan kakakku siapa yang lebih kau sukai? Aku juga ingin tahu. Aku dan adikku ibu siapa yang lebih kau sukai? Benar juga, katakan. Nak anak perempuan, ini makan saja. Gratis. Nenek lihat kamu dari tadi melirik. Cicipi masakan nenek. Terima kasih. Zaman sekarang bagus ya. Berkat putri kita. Dan pemimpin besar memerintah dengan baik. Dan juga orang terkaya di kota air, keluarga Lu, juga melakukan banyak hal baik. Bu. Ibu. Kamu ibu mereka. Kalau begitu, kamu putri kekaisaran. Makasih ya untuk tanghulunya. Sama-sama. Sama-sama. Ibu. Lagi santai-santai, pengen menghindar dari kalian. Anak-anak nakal ini nggak ada yang bisa diandalkan. Wah, nggak boleh. Dunia saya tidak akan lengkap tanpa ibu. Kamu ini, bagaimana dengan Lucian? Kakek, sejak pensiun dia liburan ke Nanyang. Ibu, lihat, aku nggak kayak kakakku. Nenek Buyut. Menjadi pemimpin besar, setiap hari sibuk dengan urusan resmi. Beberapa waktu ini, cicitmu agak rindu padamu. Ayo. Nenek buyut, aku dan Jingga mau menikah. Nanti kamu jadi saksi pernikahan kami. Boleh kan? Nenek buyut, aku sudah terpilih jadi komandan. Tangan kananku sudah sembuh total.
Lihat, gaya pegang tombak aku keren nggak? Lihat. Sudah. Hari sudah mulai gelap. Ayo kita pulang dulu. Baik, oke. Ayo kita pergi, Nenek Buyut.